Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita DMC Purwodadi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dari Pak Toto bisa hadir kembali ke hadapan panjenengan semua. Di hadapan kita ada jenis mobil atau unit dari Katana. Terdapat keluhan dari mesin sedikit ada kasar, mungkin dari mikrofon akan kita dekatkan, dari suaranya nanti akan lebih jelas. Jadi ada suara tak seperti itu di bagian dalam mesin. Sempat disampaikan juga dari mesin ini sudah terdapat keluhan indikasi oli mesin mulai berkurang terus. Kemudian selain dari suara kasar, Pak Toto mencermati ada tetesan-tetesan oli di bagian mesin dengan transmisi. Entah dari mana dari olinya ini, nanti kita coba deteksi untuk permasalahan. Dan insya Allah dari mesin ini nanti akan kita turunkan dari Pak Toto sudah berizin sama Pak Sinten asmane Pak Haji Selamat dari Salatiga. Hari kemarin sudah ke tempatnya Pak Toto mau cek lokasi, alhamdulillah ketemu. Dan sekarang di hari Selasa tanggal berapa Mas? Gak genah. Tanggal 9 Oktober. Dari mesin ini akan kita mulai kerjakan, dan insya Allah nanti dari semua video-video yang akan kita bagikan bisa bermanfaat untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Ono sing ngetap banyu, enak sing ngetap oli. Aku tak bongkar nggon bagian dhuwur. Nanti dari mesin ini akan kita angkat hanya sebagian saja, maksudnya dari transmisi nanti tetap terpasang atau tidak kita turunkan, tapi kita ambil mesinnya saja seperti biasa karena dari keadaan di bagian depan atau kap ini juga lumayan luas. Bisa kita mulai untuk mengetap air radiator, kemudian dari oli mesin juga bisa kita lakukan pengetapan. Nanti bisa kita angkat dari radiatornya, kipas radiator nanti kita ambil. Dari baut-baut transmisi, kabel-kabel yang terhubung dengan mesin nanti bisa kita lepaskan semua. Setelah terlepas semua nanti bisa kita lanjutkan untuk pengangkatan mesin setelah dari baut-baut pangkon mesin juga terlepas. Sangat kita sarankan karena dari ini mesin mau kita turunkan, jadi harus kita lepaskan dari kabel akinya agar tidak terjadi konsleting. Pastinya nanti akan melepas juga di bagian kabel-kabel dinamo yang berarus besar. Nanti perkiraan sekitar 4 hari 5 harian Pak pengerjaan ini mangke. Insya Allah nangke mboten sampai nak mobil alit-alit ngenten iki alhamdulillah kadosnya gampil onderdile. Biasane ingkang dados waktu radi dangu niku gara-gara spare part-e angel. Ya engko nak mesine di nganu kan kok kan ketok. Nak masalah nggon bagian oline mbuh transmisi, mbuh bagian mesin, kok kan bagian sil aspris to kok dicopot kon njaba kan iso gak perlu didunke. Nganu Din, bagian ngisor ya. Nyopot nggon bagian knalpot karo baut-baute transmisi salok iso saka dhuwur. Baute sithik tok iki. Aku tak bagian dhuwur. Mlampah keng dalem jam pinten wae, Pak? Bakdo subuh. Lah dugi mriki. Oh. Lah kok bakdo subuh nggih nganu terlalu enjing. Paling perjalanan kalih jam pun dugi to mriki. Nggih.
Saniki arta mboten sah kedah nyekeli Pak, saniki ngageme pun elektrik kabeh. Copot. Copot yo ora sembere yo. Sing siji mburi, sing siji ngarep mburi mah. Oh nang tengah. Nang tengah berarti kayaknya. Cek setan go ngedangi nganu persnelang itu. Alhamdulillah dengan waktu perkiraan 1 jaman dari kesemua sudah kita lepaskan dari baut-bautnya, tinggal kita angkat dari mesinnya. Yuk, karek munggah yuk. Ayo terus. Ini kabel sik kandel ora? Wis gak ono. Wis ya terus.
Kok gledekan, Sa? Alhamdulillah dari mesin sudah bisa kita bawa turun, tinggal kita mulai bongkar. Bisa kita mulai untuk di bagian depan, kemudian di bagian belakang juga bisa kampas kopling dibuka, Mas. Karena ini menggunakan timing belt, jadi harus kita mulai dari depan untuk pembongkarannya, nanti berlanjut ke bagian silinder head. Wah, iki wong telu impake kurang siji. Masa aku sing cerita tok. Iya, Mas, kampasnya, Mas. Di sini dari Pak Toto menemui dari peredam kampas kopling. Jadi ini peredam. Biasanya terdapat getaran saat mau angkatan, tadi Pak Toto sempat memarkirkan dari mobilnya. Terdapat getaran-getaran dan sempat kita rasakan antara di bagian pangkon transmisi atau dari kampas kopling. Ternyata dari kampas kopling ini juga sudah mulai rusak untuk peredamnya. Sebetulnya masih tebal, tapi mungkin efek penggunaan gigi yang sering terlalu tinggi. Ya kita kok pasangan nanyar toh, mosok lagi amplasan gitu. Nanti coba kita rangkum untuk keseluruhan setelah kita bongkar semua. Nanti kita bagikan untuk kerusakan-kerusakannya. Sisanya sisi ya. Ya wes, aku tak sing ngomandu wae. Lah piye ra manggon ya? Nah, sekarang ini dilepas, Mas. Copot engko wae nek silinder kope wis nganu ra apa-apa, Din. Dadi silinder head ben awar dadi siji ngono. Nanti untuk top timing belt kita bagikan belakangan, letaknya di sebelah sini dan di sebelah sini. Tinggal patokan klep ini dari rotor ini menghadap ke busi nomor 1 seperti itu saja. Ini sekalian, Mas, ini dudukane laker timing belt. 12. Pokoknya bagian depan ini dilepas semua. Soalnya dek ini juga ngelepas.
Pak Totok nganti rauman nggon arep nguculi baut keroyok cah-cah. Ini sekalian. Ayo lepas sisan. Timing bell sepertinya baru. Bautnya tadi mana bautnya? Dipasang dulu. Ambil WD ya, WD ini diambil, nanti kan lebih mudah. Yang itu ndak usah toh yo. Sing dhuwur iki lho. Gitu, ngapa tuh? Nah, coba copot ngerak selonggar. Diketok ini mas, itu berat kesek, terus diketok nanti rak modot. Ini pak? Iya. Dek, dek. Nah, memang semua itu butuh teori. Bautnya silinder head sisan, tanganmu malah gak godangi malah raket tok. Empat belasan. Pakai yang besar setelannya. Dari water pump sepertinya sudah baru. Dan di sini dari oli memang mengendap di bagian ruang bakar, terlihat dari, coba kita dekatkan dari kameranya. Dari ruang bakar ini basah dengan oli. Nah ini banyak sekali karena tadi juga berasap dari knalpotnya. Jadi memang oli ini berkurang akibat dari ring piston ini sudah tidak rapat menghapus atau menahan kompresi dari atas atau menghapus oli dibawa turun kembali setelah pelumasan. Kemudian dari hasil ledakan ini bocor ke bagian ruang oli, jadi oli ini kepompa malah terdapat masuk ke
bagian ruang bakar. Jadi olinya akan berkurang terus karena terbuang di bagian knalpot. Baret. Kalau baretnya ndak terlalu, cuma nanti bisa kita ukur dari celah gapringnya. Memang ada sedikit baret, mungkin sepertinya pernah overheat ini. Pada baret-baret ternyata burirnya tajam sekali. Diteke mas, ini di posisi bawah, nanti lepasnya kalter sama bagian depan. Buka enggon klep-klep sisan ya. Ngeranganti 2 jam ya tetel kabeh. Yo porek modele dikei diganjeli lim-lim iki maksudnya piye? Ben gak nretrek. Soke 10. Jika sok 10 dawa sa. Kita buka sekalian untuk di bagian baut kalter, juga untuk cover di bagian depan yang merupakan letak pompa oli. Kita lanjutkan setelah membuka di bagian kalter saringan kasar oli. Dari pipa yang ada saringan kasarnya menuju ke bagian pompa oli. Dari mesin ini memang persis sekali dengan seri 10 atau seri 10. Seri ekstra ini sama, tapi untuk di bagian kalternya yang berbeda, juga di bagian manifold in ini terdapat berbeda karena menjadi dudukan karburator. Yuk mulai mas dikendoni nggon bagian sekere mas. Pakai 12. 12 nganggo iki ya iso. Wes. Yang nomor 1 dulu. Nah ini metanya udah baret-baret. Tadi Pak Toto sempat curiga suara etek-eteknya ini tadi di bagian metal, antara metal terusan metal jalan lebih tepatnya, kemudian dari piston yang goyang dengan buring. Kalau pistonnya memang goyang, tapi sepertinya dari suaranya ada yang banyak sekali, tapi lebih cenderung ke metal. Ini metalnya baret parah, pakai kayunya mas. Nah dari pemasang ring sepertinya sepertiga.
kasar ya. Langsung. Ya langsung. Kita akan cek dari posisi setang pistonnya, sepertinya belum pernah ditandai. Akan kita tandai dulu untuk lebih mempermudah dalam pemasangan nantinya. Langsung didorong-dorong kabeh iso ta? Nomor 4 tak perlu kita tandai untuk pemasangan ring sepertiga sepertinya. Dan metanya beret lagi. Ini nomor 2. Cara metal berarti. Nak digas ra patek muni. Paling wis longgar karo nganu, apa? AC. Dah. Nanti tangi mah ya. Gelap. Gimana nomor pira? 3 iki. Iki 2. Berarti salah untuk masang. Iki 3. Ya, iki nomor loro garisnya. Berarti nomor 3. Telu kok nomor 3. Ya salah. Manane ya? Kita menyarankan di sini dari Pak Toto memperhatikan, karena setelah kita perhatikan sebetulnya dari setang piston ini sudah ditandai, tapi posisi pasangnya ini berpindah tempat. Mungkin ada pergantian ring, harusnya dari metal yang sudah melama itu untuk pemasangan harus di tempatnya kembali atau tempat semula. Jadi seperti ini tadi sudah digaris nomor 2 malah atau ditandai nomor 2 malah terpasang di nomor 3. Jadi dari metal ini akan terdapat baretan-baretan yang pastinya akan menjadi kasarnya suara mesin. Dan di sini Pak Toto mencermati untuk askruk. Nah, ini baretnya lumayan kasar sekali.
Jadi apabila dari metal masih terpasang, kita sarankan maksudnya masih bisa terpasang atau dari keadaan metal yang sudah lama itu masih bagus, sangat-sangat kita sarankan menandai agar dari posisi metal nanti diseleb Mas, itu goresnya parah ya Mas. Kembali semula, karena kalau tidak dikembalikan biasanya ada sedikit goresan yang sudah melama, ini akan menambah keparahan karena terpasang metal yang tidak menempati sebelumnya. Jadi sangat-sangat kita sarankan apabila dari metal masih bisa terpakai dan kondisinya masih bagus, jangan salah menempatkan atau pemasangan ini, jangan salah. Harusnya kita tandai agar dari mesin tersebut untuk di belakang waktunya setelah terakit ini tidak terjadi goresan-goresan yang menyebabkan suara kasar mesin. Seperti ini tadi dari mesin ini baru kita nyalakan, etek-eteknya ini kenceng sekali. Setelah dari oli naik, terusan kita panasi, kita gas-gas, ini agak sedikit berkurang tapi tidak bisa bersih. Tadi sempat Pak Toto membagikan di awal dari suara mesinnya ini sudah hidup sekitar 15 menitan dan sudah kita blayer-blayer agar dari kondisi oli ini merata ke bagian keseluruhan membasahi mesin. Bisa kita lanjutkan untuk melepaskan di bagian dudukan sil askruk belakang, nanti baut-baut askruk dari pembongkaran ini sudah selesai. Dari Mas Udin masih membongkar untuk di bagian silinder head, memang agak sedikit membutuhkan waktu untuk di jenis seri, harus pakai dari ketok, nanti kita lakukan penyekuran juga. Dan sepertinya untuk metal duduknya pun juga terdapat baretan-baretan terlihat di bagian askruk. Sangat kasar sekali. Suaranya sampai kasar begini. Berarti sudah bisa kita tetapkan untuk kerusakan-kerusakan di bagian mesin Katana dari Salatiga kepunyaan Bapak Haji Slamet. Alhamdulillah dari proses pembongkaran sudah selesai. Di sini dari Pak Toto akan sedikit merangkum untuk kerusakan-kerusakan yang telah diderita oleh mesin Katana dari Salatiga ini. Kerusakan di bagian kompresi atau ruang kompresi tentunya nanti akan menyebabkan dari oli mesin ini akan terus berkurang dan berkurang. Kalau tidak ada pengecekan, pastinya juga dari oli mesin nanti akan habis. Itu pasti karena sudah terdapat kebocoran kompresi yang dimana dari ring ini tidak bisa bersih menghapus oli dari bekas lumasan dari bawah. Jadi menyisa di bagian atas, lama-kelamaan akan mengumpul, terbakar dan akhirnya habis. Kemudian nanti akan kita lakukan untuk pengolteran. Saya belum tahu untuk ukuran
oversize dari piston nanti kita bagikan saat perakitan saja, atau nanti estimasi insya Allah akan kita bagikan. Dari estimasinya nanti akan berubah menjadi oversize berapa, belum ada tandanya, mungkin masih standar. Belum ada tandanya Pak Totok mencermati, baru ada huruf C atau O ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan kita lakukan pengolteran, memperbesar dari diameter buring. Pastinya ada ukuran-ukuran yang harus diketahui. 025, kalau di jenis ini ada 025, 050, kemudian juga 75, 075, 100, 125, 150, tapi sudah sulit untuk pembelian atau pencarian pistonnya. Tentunya juga dari ring piston nanti juga akan kita ganti menyesuaikan ukuran buring setelah dilakukan pengolteran. Kemudian dari suara kasar tadi sudah bisa kita deteksi. Perkiraannya Pak Toto hanya satu di bagian metal jalan, kemudian untuk di bagian piston yang neretek atau bergerak di ruang buring seperti itu, ternyata yang lebih cenderung malah untuk di bagian metal karena terdapat baretan-baretan di bagian metal jalan, dan kebetulan duduk ini juga untuk metal duduk juga terdapat baretan yang memang sudah saatnya harus dilakukan polter karena sudah bergelombang sekali dari kondisi askruknya. Ini wajib dilakukan untuk penyelepan atau perubahan ukuran metal atau lebih dipertebal agar dari kondisi as putar atau poros putar dari askruk ini benar-benar senter kembali, sepan tapi bisa berputar. Nanti kita lakukan untuk penyelepan askruk di bagian jalan dan duduk. Terus tadi kita jumpai juga untuk kampas kopling untuk di bagian peredam getar ini sudah terdapat kerusakan atau sudah pada renggang-renggang, itu akan menjadikan penyebab getaran saat dari kopling mau diangkat mau jalan. Biasanya dari gigi 1 ini akan terdapat getaran, kemudian dari angkatan mungkin berpindah dari gigi 4, pindah ke 3 mau narik lagi, ini ada getaran-getaran seperti itu. Nanti coba kita konfirmasi dengan Pak Haji Slamet karena memang harus dilakukan pergantian untuk kampas koplingnya. Plendes jadi juga kita cek sepertinya juga sudah lembek, posisi lidah mataharinya ini hampir lurus, khawatirnya karena dari roda gila ini terdapat kerusakan yang aus. Nanti harus kita lakukan penyelepan untuk di bagian ini. Ini sudah 1 mili lebih dari ngantongnya. Biasanya kasus-kasus seperti ini kondisi matahari atau plendes ini mencengkram dari kampas kopling kurang kuat atau ya pokoknya kurang kuat, akhirnya sering terjadi selip-selip terus di bagian roda gila dengan kampas kopling. Pastinya akan yang terluka malah di bagian roda gila. Nanti kita lakukan penyelepan, paling kitaran ongkosnya 100 ribuan untuk penyelepan ini di bagian roda gila. Kemudian nanti pastinya kita lakukan penyekuran ulang, memastikan klepe nek sing anyar-anyar iku. Anyar-anyar iki. Oh, berarti bar mungkar silinder head tenan berarti. Oh, perpakai anyar. Berarti klepein po ini iki ganti kabeh berarti. Sepertinya baru dilakukan untuk perbaikan di bagian head. Deteksi dari perpaketnya baru. Mungkin saja dari suara etek-eteknya atau saya kurang mengetahui untuk perbaikan sebelumnya.
telah dilakukan pergantian dari klep di bagian X atau yang bagian kecil. Nanti kita lakukan penyekuran ulang memastikan dari keadaan klep ini benar-benar rapat, menjaga kompresi dari bagian atas. Untuk yang bawah ini yang menjaga kompresi adalah ring shaker atau ring piston dengan buring ini masih sepan atau berukuran celah biasanya 0,15 biasanya seperti itu untuk celahnya. 0,10 sampai 0,15 biasanya kalau di piston-piston kecil. Tentunya juga saat perakitan harus kita jeli sekali karena dari piston-piston kecil ini seringkali dilakukan kolter yang sepan. Biasanya dari permukaan piston nanti akan ditandai dari tukang kolter dan jangan merubah dari posisinya agar dari keadaan piston ini mungkin terdapat macet ataupun seret ataupun malah longgar karena tidak menduduki dari lubang yang telah ditandai dari tukang kolter. Sepertinya hanya itu yang bisa Pak Toto sampaikan untuk proses pembongkaran dari mesin Katana Salatiga ini. Semoga apa yang Pak Toto bagikan bisa bermanfaat. Insya Allah nanti kita bisa berbagi kembali untuk video estimasi juga untuk perakitan dari mesin Katana ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Semoga video yang kita bagikan bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema yang lain. Tinggal kita lakukan pencucian, besok bisa kita bawa ke Kudus untuk bloknya kita lakukan kolter. Jam 9:30 wis rampung mungkare. Kecepeten ki mau. Penjaluk bayaran akeh malah rame nak to ngene iki.